Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini hari Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2011, saya akan coba berbicara masalah penyakit diabetes mellitus atau yang lebih dikenal sebagai kencing manis, di mana penyakit itu sudah 16 tahun juga saya derita. Saya ingin berbagi, mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semua pengetahuan ini. Penjelasan tentang penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus terjadi ketika kadar gula dalam darah berlebihan. Kelebihan gula tersebut menjadi racun bagi tubuh penderita. Indonesia adalah negara urutan keempat setelah India, Cina, dan Amerika Serikat dengan jumlah penderita diabetes hampir 8,5 juta orang. Klasifikasi penyakit diabetes mellitus dibagi sebagai berikut. Pertama, diabetes mellitus tipe 1 disebabkan kekurangan insulin absolut. Kedua, diabetes mellitus tipe 2 disebabkan kekurangan insulin relatif. Ketiga, diabetes mellitus gestasional disebabkan kehamilan. Keempat, diabetes mellitus tipe lain biasanya disebabkan penyakit-penyakit pada kelenjar pankreas langsung maupun tidak langsung. Orang yang berisiko tinggi menderita diabetes mellitus antara lain berusia lebih dari 45 tahun seperti saya ini, berat badan melebihi 120% dari berat badan ideal, tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Ada riwayat diabetes mellitus pada keluarga seperti saya ini. Kehamilan dengan berat badan bayi yang lahir lebih dari 4 kg. Diabetes mellitus tipe 1. Sel-sel beta di kelenjar pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin yang memecah karbohidrat atau glukosa menjadi energi yang diperlukan tubuh. Ketidakmampuan tersebut disebabkan kerusakan sebagian kecil maupun sebagian besar sel beta pankreas akibat suatu penyakit atau sebab lain. Akibatnya, pasokan insulin dari pankreas berkurang atau terhenti, sehingga tubuh tidak dapat mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Untuk itu, tubuh memecah lemak untuk memperoleh energi, sehingga lemak tubuh berkurang dan tubuh menjadi kurus. Gejala pasti penyakit diabetes mellitus antara lain polidipsi, sering haus sehingga banyak minum, polifagi, banyak makan karena selalu merasa lapar, serta poliuri, sering kencing, seringkali air seninya dikerumuni semut. Gejala lain adalah penurunan berat badan yang sangat nyata. Gejala-gejala tidak pasti penyakit diabetes mellitus antara lain cepat lelah, mudah mengantuk, penglihatan kabur, kesemutan, hilang rasa di ujung-ujung jari, bisul hilang timbul, infeksi kulit sukar sembuh, gatal-gatal, keputihan pada wanita atau disfungsi ereksi pada pria. Siklus. Pertama, lambung mengubah makanan menjadi gula atau glukosa. Kedua, glukosa masuk ke dalam aliran darah. Ketiga, pankreas memproduksi sedikit atau tidak sama sekali insulin. Keempat, sedikit atau tidak ada sama sekali insulin dalam aliran darah. Kelima, glukosa menumpuk dalam aliran darah. Diabetes mellitus tipe 2. Insulin yang dihasilkan pankreas tidak mencukupi atau sel lemak dan tubuh menjadi kebal terhadap insulin. Akibatnya,
Distribusi glukosa ke seluruh tubuh terganggu. Gejala muncul perlahan-lahan sampai timbul gangguan yang jelas. Dalam mendiagnosis penyakit diabetes mellitus, tidak hanya dilihat pada adanya kadar glukosa dalam air seni, tapi juga yang paling penting dilakukan pemeriksaan glukosa darah dalam aliran darah. Kadar glukosa darah waktu puasa kurang dari 100 mg per dl. Kadar glukosa darah 2 jam sesudah puasa kurang dari 140 mg dl. Siklus. Lambung mengubah makanan menjadi gula atau glukosa. 2. Glukosa masuk ke dalam aliran darah. 3. Pankreas memproduksi insulin. 4. Insulin masuk ke saluran darah. 5. Glukosa tidak dapat masuk ke sel tubuh. Akibatnya glukosa menumpuk di pembuluh darah. Fungsi insulin. Insulin adalah hormon yang disekresi oleh pankreas. Pankreas merupakan organ yang terletaknya di belakang lambung dan memiliki fungsi memproduksi enzim-enzim pencernaan dan hormon. Ketika karbohidrat diserap dari usus halus ke dalam darah, pankreas akan terangsang untuk melepaskan insulin secara proporsional. Kebanyakan sel tubuh memiliki reseptor insulin yang mengikat insulin yang beredar dalam tubuh. Dengan adanya reseptor insulin tersebut, sel-sel dapat menyerap glukosa dari aliran darah ke dalam sel. Sel memanfaatkan glukosa dan nutrisi lainnya sebagai energi. Tanpa insulin, kita bisa banyak makan, tetapi tetap merasa lapar karena banyak sel tubuh tidak menjaring glukosa tanpa bantuan insulin. Inilah yang terjadi pada penderita diabetes tipe 1. Gangguan pada produksi insulin di pankreas dapat menyebabkan kadar gula dalam darah terganggu. Pencegahan. Diabetes mellitus adalah penyakit menaun yang dapat diderita seumur hidup. Sehingga yang berperan dalam pengelolaannya bukannya dokter, tapi juga perawat, ahli gizi, penderita, bahkan keluarganya. Penyakit diabetes mellitus sifatnya sederhana dan tidak kompleks serta dapat dikelola dengan tuntas oleh dokter umum maupun perawat yang berpengalaman. Pendidikan bagi penderita diabetes mellitus dan keluarganya akan sangat membantu meningkatkan pengelolaan penyakit diabetes mellitus. Karena itu, agar hasil pengobatan tepat dan berhasil, diperlukan standar minimal pengelolaan penyakit diabetes mellitus bagi penderita. Dalam hal ini, yang penting adalah pendidikan tentang diabetes mellitus dan penderita memahami penyakit diabetes mellitus, termasuk pengendalian, komplikasi, dan masalah-masalah yang memperberatnya seperti hipertensi, hiperlipidemi, dan kehamilan. Pengelolaan makan dengan komposisi karbohidrat, lemak, dan protein yang seimbang disesuaikan dengan kegiatan penderita penyakit diabetes mellitus tersebut. Dalam pengelolaan makan yang penting adalah disiplin akan jadwal dan jumlah jenis makanan dan diikuti dengan berolahraga. Olahraga dilaksanakan 1-2 jam setelah makan dengan 3 kali seminggu. Jenis olahraga yang disarankan adalah lari, berenang, bersepeda, dan dayung, dan disesuaikan dengan kondisi penderita. Manfaat olahraga adalah menurunkan kadar gula darah, berat badan, dan komplikasi penyakit. Pemberian obat-obatan dapat disesuaikan dengan saran dokter yang merawat, tapi tidak kalah penting dalam pengelolaan diabetes mellitus adalah mengkonsumsi suplemen makanan kesehatan. Untuk membantu mengatasi diabetes mellitus, terapi produk berlebihan yang kaya akan nutrisi alami akan sangat bermanfaat untuk menunjang pemulihan kesehatan. Jadi demikianlah sedikit atau sekelumit apa dan bagaimana penyakit diabetes mellitus itu yang pernah pula saya derita sampai saat ini kurang lebih 16-17 tahun. Mudah-mudahan ini bisa berguna bagi kita semua, berguna untuk pencegahan atau bagi yang sudah
menderita untuk pengobatannya. Demikian, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.